Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari strategi yang telah kita bikin menjadi sesuatu yang kita bisa optimalisasi dan sesuatu yang bisa kita tingkatkan. Nah, seperti apa? Kita bisa pertama melakukan placement. Poin penting dari placement adalah kita memunculkan konten atau pesan kita langsung pada saku target audiens kita. Bagi mereka yang belum pernah interaksi dan belum follow akun kita terlebih dahulu. Nah, jadi kita bayar sesuatu untuk mendatangkan pesan kita ke handphonenya mereka, ke sakunya mereka. Namun bagi yang udah follow, itu namanya saya sebut di sini adalah organic performance. Organic performance itu adalah orang yang telah melihat konten kita dan telah follow kita. Dan ini menjadi sesuatu yang kita dapatkan, performance yang kita dapatkan tanpa bayar. Kalau paid performance tadi, kita membayar sebuah platform untuk menyebarkan konten kita. Dan itu yang kita harus perhatikan adalah seperti algoritmanya seperti apa, terus audience behaviornya seperti apa, terus kita harus bisa memprediksi nanti behavior target audience kita ini seperti apa. Ini menjadi mini campaign dalam campaign besar nantinya kalau kita melakukan placement di sosial media. Ada channel yang saya rekomendasikan untuk ads, di mana itu yang paling sering dilakukan adalah Facebook Ads dan Instagram Ads, di mana setup dari ads manajernya itu sama. Terus untuk YouTube Ads kita bisa pakai Google Ads, dan TikTok Ads itu pakai TikTok Ads. Itu beda sendiri. Nah, ini paling sering dan paling common dilakukan oleh tim marketing sekarang, yang lagi on sekarang. Teman-teman bisa mencoba sistem ads yang lain, misalnya contoh Twitter Ads. Twitter Ads sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar atau brand-brand baru yang berkapasitas besar untuk meningkatkan awareness mereka kepada orang-orang yang early adopter. Nah, saya menyarankan di sini dari organic marketing, dari organic performance itu, setelah jalannya lancar, konten-konten kita, orang yang telah follow kita, konten kita lancar, nah saya menyarankan untuk ekspansi dengan paid promotion, dengan kita placement. Dalam menentukan strategi digital placement, diperlukan target yang jelas. Ini benar-benar teman-teman harus memastikan bahwa targetnya jelas. Terus sehingga dapat diketahui beberapa besaran budget yang diperlukan untuk sebaran yang kita inginkan. Selain itu, diperlukan adanya editorial plan yang benar-benar khusus untuk placement ini. Karena akan berbeda ketika konten yang membangun channel atau konten yang untuk message dengan konten yang untuk kita placement. Ada ketentuan yang kita harus ikutin, kayak polisi ketentuan dari ads itu nggak sama dengan ketentuan ngepost biasa. Nah, terakhir yang paling penting adalah ketika kita melakukan placement, kita bisa mengukur ROI atau mengukur apa yang kita dapatkan dengan uang yang kita bakar, uang yang kita habiskan. Di mana kita harus benar-benar bijak, benar-benar bisa membuktikan bahwa konten yang kita sebarkan, ads yang kita campaignkan, keberhasilannya dalam sebuah report. Nah, report ini menjadi kunci kesuksesan teman-teman untuk dilihat apakah sebarannya tepat, sesuai dengan dana yang dikeluarkan, dan mendukung keberhasilan campaign besar teman-teman. Ketika kita memulai langkah selanjutnya dengan partnering with influencer, di mana tugas utama dari influencer itu adalah creating the buzz, benar-benar orang-orang yang mempengaruhi orang banyak. Dan saya akan membedakan orang itu menjadi 3. Ada KOL, Key Opinion Leader, influencer, sama buzzer. Nah, kita akan kupas ini. Nah, tugas dari mereka itu adalah bikin rumor, kesaksian, euforia, apapun yang benar-benar bisa men-trigger pendapat orang lain, mengalihkan opini orang sesuai dengan followers mereka. Ada 5 hal yang kita harus keep in mind ketika kita berpartner dengan influencer.
Yang pertama itu adalah sense of relationship, di mana keterikatan antara followers dengan figur itu benar-benar kuat. Relation mereka itu benar-benar kuat. Kita harus lihat itu. Caranya gimana? Kita lihat di komentar. Kita lihat seperti apa rata-rata. Biasanya saya 10 atau 15 konten terakhir, saya baca komentar-komentarnya. Di situ saya lihat bagaimana keterikatan antara followers dan si figure tersebut. Yang kedua, tentang keterkaitan antara brand kita dengan orang atau figur yang kita mau endorse. Jangan sampai brand kita adalah brand obat, terus tiba-tiba kita placement kita bekerja sama dengan public figure yang misalnya contoh mohon maaf untuk misalnya dia minuman keras, dia merokok, tidak match dengan brand kita. Yang kita trust, di mana rasa percaya publik secara umum dengan public figure yang kita mau endorse. Misalnya kita mau endorse seseorang yang sangat terkenal sekali. Tapi secara background cek yang kita lakukan, misalnya dia pernah menjadi tahanan, pernah melakukan hate speech dan macam-macam. Yang keempat adalah reputation. Ada keterikatan antara followers dengan figur mereka dan mereka itu belongingnya gimana kepada si influencer yang kita mau kerjasama. Di mana reputasi mereka itu menjadi penting, apakah positif atau negatif. Nah ini menjadi parameter sendiri bagi kita sebagai planner menentukan reputasi orang atau influencer yang kita mau kerjasama menguntungkan nggak bagi brand kita. Yang kelima tentang visual. Kita lihat visual yang mereka post atau figur kita mau post itu adalah visualnya menarik. Jangan sampai kita kontennya brandnya beauty, kita matching dengan orang yang seni, misalnya dia nggak mandi, nggak keramas, itu nggak cocok. Kita pernah benar-benar berpartnership dengan orang-orang seni, benar-benar kita menjual korek api misalnya. Terus korek api ini identik dengan target audience yang freedom, yang merokok, yang suka nongkrong, dan cocok dengan visual yang seruntulan. Apa sih bedanya KOL, influencer, dan buzzer? Nah, bedanya tipis, cuman persamaannya banyak. Nah, untuk paling bawah itu namanya buzzer. Buzzer itu tugasnya adalah benar-benar bikin itu viral, bikin itu diomongin sama orang, ngebuzz, kayak ngengat, ada sayapnya tuh ngebuzz. Jadi seperti seakan-akan banyak orang yang menceritakan ini di bawah, di akar rumput. Nah, bedanya dengan influencer itu membuat tren, menggiring sesuatu untuk inspire tujuannya. Purpose-nya itu adalah menginspirasi, membuat tren. Nah, nanti namanya nge-influence. Bedanya dengan KOL tipis sekali. Kalau KOL itu lebih ke nge-consider orang. Dia ada semacam expert yang menempel padanya dan mereka itu bisa memberikan pesan-pesan edukasi. Nah, cuman persamaan antara influencer dan KOL itu hampir sama, yaitu mereka meyakinkan audiens. Mereka membuat orang mengerti akan sesuatu, tapi dengan cara yang berbeda. Cara influencer dengan mempengaruhinya, dengan menginspirasi, kalau KOL dengan mengedukasi. Itu perbedaannya. Nah, jadi gimana nih kita memilih influencer yang tepat itu seperti apa? Ada 5 hal yang kita harus pahami lebih lanjut. Yang pertama, sesuaikan influencer kita dengan tujuan campaign. Apakah benar kita membutuhkannya? Dan apakah benar nanti mereka bisa bermanfaat untuk kita? Yang kedua adalah value yang melandasi campaign kita. Di mana value-value ini akan menempel dari awal campaign sampai selesai. Dan value ini juga apakah akan diturunkan atau ditingkatkan dan dilanjutkan oleh influencer. Yang ketiga, target audience. Target audience kita itu apakah cocok dengan followers yang ada current bersama influencer. Jadi ketika target audience yang kita mau capai itu tidak sesuai dengan followers yang nge-follow influencer, berarti kita harus mikir 2 kali untuk bekerja sama. Yang keempat, bentuk kerjasama yang cocok dengan influencer itu harus ketemu sweet spotnya.
Kenapa? Karena banyak kerjasama yang gagal ketika di tengah jalan ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan, di mana nanti bisa saja kerjasama itu hancur atau bahkan menjadi backfire untuk kita, dan itu bahkan bisa menjadi krisis untuk campaign kita. Terus bentuk kerjasama apa sih yang cocok antara campaign kita dengan influencer? Nah, yang pertama itu ya pasti ya mereka mau ngepost postingan kita. Yang kedua, mereka itu mengembangkan konten bersama. Nah, kita itu collab lah namanya. Yang ketiga, itu kayak kita menggunakan konten influencer. Ini kontennya kayak gini ya, briefnya mereka bikin, kita post di sosial media kita. Selanjutnya kayak kita bikin giveaway, kayak competition, dan yang melibatkan influencer. Mereka jadi host bisa. Terus yang kelima, bikin event bersama, event marketing. Itu sering kita lihat. Terus yang selanjutnya kayak affiliate marketing atau discount code. Ini kayak kita endorse mereka untuk ngepost sesuatu produk untuk penjualan, dan mereka kita kasih semacam program referral codes, di mana ketika leads yang datang dari mereka, follower mereka yang melakukan pembelian itu mendapatkan diskon atau sesuatu yang menguntungkan si calon customer yang akan melakukan pembelian ke kita. Yang terakhir adalah takeovers. Takeovers itu kita benar-benar plug nih brand gua nih, kayak brand ambassador, kayak dia itu cerminan atau reflection dari brand kita. Jadi ketujuh ini benar-benar kita harus benar-benar yakin bahwa si influencer kita itu mewakili value-value yang ada di campaign atau brand kita. Setelah kita melempar pesan, setelah kita memilih channel, dan akhirnya kita telah melakukan interaksi, udah melakukan optimalisasi juga dengan ads, dengan placement, dengan macam-macam kayak seperti influencer. Terus mereka itu berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah komunitas, bukan personal-personal yang kita kumpulkan lagi. Mereka itu udah berkumpul. Jadi kita harus bagaimana? Tahap lanjut kepada customer yang udah berkumpul itu adalah bikin mereka senang, bikin mereka saling berbagi, atau bahkan kita bisa mengelola mereka menjadi sebuah komunitas kalau dibutuhkan. Apa aja yang kita harus perhatikan ketika kita udah mencapai level itu? Yang pertama, brand kita atau campaign kita tetap harus menjadi manusia, being human as always. Yang kedua, kayak ketika orang udah berkumpul di brand kita, di channel kita, di kanal kita itu harus moderasi mereka. Kita nggak bisa mencuekin mereka begitu saja, karena emang ngumpulin mereka itu susah, dan mereka akan pergi kalau nggak dibalas, diwaro. Nah, ini adalah fungsi customer service yang ketika bisnis kita udah besar, kita harus ngurusin customer. Terus yang ketiga, apakah kita bisa nanti melakukan monitoring sosial media mereka? Mereka udah banyak, demografi mereka udah bisa kita simpulkan, mereka karakternya seperti apa, kita mulai track nggak sih mereka ini ngapain aja di konten kita, ngapain aja di channel kita, ngapain aja di aset kita. Terus yang keempat, menjaga etika dan kesopanan. Nah, ini yang emang sesuai dengan yang seperti yang kita pernah bahas di message, adalah true self kita apa, yang menjadi uniqueness kita itu apa. Nah, kita tetap harus, walaupun kita unik, kita adalah terus terang, barbar, atau persona yang kita udah bikin seperti itu, cuman kita harus tetap menjaga etika dan kesopanan, karena ketika orang itu udah berkumpul menjadi masyarakat yang banyak, netizen yang berkumpul di channel kita udah banyak, kita harus lebih fokus juga untuk memelihara kesopanan dan ketertiban kita sebagai yang punya brand. Terus yang kelima, kita menjaga ranah private, di mana kita ketika harus membalas komunitas itu, kita menjaga nomor handphonenya mereka, alamat mereka. Ketika mereka memberikan alamat mereka ke kita, nggak bisa by komen ngasihnya, harus by DM. Terus kita harus menjaga nomor itu tidak kita lemparkan kepada pihak lain, di mana informasi pribadinya udah mereka kasih ke kita. Ketika udah banyak, seringnya terjadi adalah kita kehilangan diri. Jadi terserah admin aja deh gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap menjaga tone of voice yang kita bahas di awal, di mana cara kita berkomunikasi, cara kita meng-caption di image, di video itu tetap tercermin di perbalasan komentar. Terus
ketika ada komentar yang negatif yang merugikan kita bisa kok nge-delete-nya atau nge-hide-nya. Kita bebas melakukan untuk itu jika itu merugikan. Terus yang kedelapan adalah pasti banyak orang yang suka dan nggak suka di kolom kita, di semuanya engagement yang terjadi. Dan kita harus menghindari yang namanya negativity untuk membuat si audiens yang pro dan kontra itu berantem di komentar. Kita harus menjadi penengah di antara itu. Itulah fungsi moderasi di komunitas digital. Pada video ini kita akan mengukur sejauh mana campaign kita udah mencapai tujuan. Nah, di sini saya akan menyebut tentang ROI. Teman-teman pasti pernah mendengar tentang ROI. Kalau belum, artinya adalah investasi kita dapat apa dari itu? Untungnya apa sih bikin campaign ini? Dan ini harus terukur dan bertahap. Nah, di sini saya akan coba sedikit membreakdown-nya. Kalau kita membayangkan kita adalah seorang klien, kita adalah seorang yang punya uang, kita adalah orang yang berinvestasi dalam campaign ini. Nah, pertanyaan pertama adalah, dari ide ini, dari rencana ini, saya akan mendapatkan apa dari budget saya? Nah, itu yang harus kita jawab sebagai perancang strategi komunikasi sosial media. Cara menghitung ROI adalah dengan seberapa banyak resource yang kita keluarkan itu sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Bahkan hasilnya bisa berkali lipat, bisa lebih dari apa effort yang kita udah keluarkan. Misalnya, dari 1 juta impression yang kita udah sebarkan, yang kita udah papar kepada orang lain, nanti 1 juta impression itu akan menjadi 1.000 pembelian kepada produk kita. Nah, itu investment yang dilakukan oleh klien kita ke campaign ini, yang dimana nanti budget yang mereka keluarkan untuk semua resource, tim, channel, pembuatan konten, itu akan menguntungkan mereka. Nah, ini kita harus bisa menghitungnya dari awal. Benar-benar harus terbayar. Kalau kontennya atau campaign-nya adalah message, jadi ukurannya nanti kita akan bahas, di mana untungnya ini ukurannya bukan uang doang, tapi performance. Nanti detailnya akan kita jabarkan lagi. Sampailah kita pada ROI metric. Jadi apa sih ukuran kesuksesan dari metrik sosial media? Ukurannya apa ROI ini? Yang pertama itu impression. Impression adalah jumlah berapa kali seseorang diterpa oleh konten kita. Jadi dia bisa satu orang, tapi diterpa beberapa kali. Dan itu akan menghasilkan namanya brand awareness. Yang kedua, reach. Jumlah per kepala yang kita terpa. Semakin luas, semakin bagus. Nah, itu campaign based on reach. Nah, ada juga yang engagement. Engagement ini orang, satu orang yang telah melakukan activity di konten kita, di postingan kita, di aset kita. Nge-like, komen, nge-share, nge-klik post, nge-play video, itu masuk ke engagement. Jadi ketika pesan kita sampaikan kepada target audience, dan kita berfokus kepada campaign content spreading. Biasanya content spreading itu akan fokus kepada reach, akan fokus kepada engagement. Nah, selanjutnya leads. Leads ini berapa orang yang kita giring kepada pembelian. Berapa orang yang kita akan tawari, akan kita bujuk, yang akan kita edukasi, dan akhirnya melakukan pembelian. Dan itu kita hitung semua, dan jumlah volume orang itu kita kasih ke klien sebagai bukti hasil kesuksesan campaign ini. Terus selanjutnya traffic. Traffic ini ya kita sama-sama tahu ini adalah arus apapun itu yang masuk kepada landing page kita, website kita, sosial media kita yang kita giring. Datangnya dari mana kita bisa hitung. Datangnya si target audience ini dari sosial media, dari referral codes, dari landing page, dari manapun itu kita bisa hitung. Semakin ramai orang berkumpul di profil kita atau di website kita, itu semakin sukses campaign ini. Terus growth, number of followers. Ini sering banget terjadi di UMKM atau ya usaha kecil dan menengah. Yang mereka hitung itu adalah, udah berapa follower saya? Minggu ini udah berapa? Bulan depan udah berapa? Kemarin segini loh. Nah gitu. Jadi ukurannya adalah pertumbuhan. Bisa jadi pertumbuhannya followers, profile clicks, pertumbuhannya adalah komentar orang, pertumbuhannya adalah likes-nya berapa untuk konten ini.
Jadi mereka itu ngitungnya lebih ke pertumbuhan, perbandingannya ke masa lalu. Dan ini untuk saran saya adalah tampilkanlah reportnya seperti Anda menampilkan sebuah grafik yang berproses. Jadi dari awal kita mulai ke campaign sampai terakhir campaign itu fluktuatifnya kita akan bisa lihat pertumbuhannya seperti apa. Terus yang terakhir adalah sales. Sales ini di mana kesuksesan campaign kita itu adalah terkonversi menjadi purchase, benar-benar pembelian top. Nah, ini sering terjadi ketika si klien kita beranggapan bahwa sosial media ini menjadi toko mereka. Misalnya mengarah ke e-commerce, konten ini mengarah ke pembelian langsung, mereka akan lebih loose atau lebih nggak peduli tentang bagaimana mengedukasi. Yang penting closing nggak, yang penting cuan nggak. Nah, ini jadi penting ketika teman-teman fokus kepada awareness, sedangkan klien atau significant people-nya lebih penting adalah uangnya kembali secepat mungkin. Nah, ini harus benar-benar kalian sepakat dengan si kliennya untuk bisa menyepakati itu. Pada sesi ini kita akan membahas tentang ketika campaign kita udah berjalan, kita menghadapi musibah yang bisa kita prediksi akan terjadi dan bahkan kita tiba-tiba, ini kok bisa, namanya crisis communication. Dan ketika mereka datang, kita harus telah mempersiapkan diri, di mana saya mengibaratkannya seperti mengupas bawang. Jangan sampai pertahanan kita itu sekali didobrak hancur, karena yang menjalankan campaign pasti nggak lancar-lancar aja, pasti akan banyak kompetitor kita menyerang kita, yang nggak suka dengan kita pasti berusaha menggoyahkan campaign ini. Nah, kita punya layer pertahanan, di mana itu kita udah coba bungkus dan kita udah tutupi dari awal harusnya. Nah, ada 3 jenis krisis yang sering terjadi ya. Yang pertama itu krisis yang tiba-tiba, kayak intermediate crisis. Jadi dia benar-benar kayak nggak kita inginkan, tiba-tiba datang, tapi ini bisa dipecahkan oleh orang yang punya kayak manajemen puncaknya dan emang menciptakan kepanikan pasti yang namanya krisis. Tapi ini bisa ditalangin oleh orang yang punya, manuvernya bisa diurus. Yang kedua adalah emerging crisis, di mana ini bisa diurus sama humas aja. Nah, udah di riset ini akan terjadi, biar nggak parah nanti ini seperti ini, ada penanggulangannya. Yang seperti saya bilang seperti bawang. Jadi ketika krisis itu copot, pertahanan kita copot, kita masih ada lapisan layer pertahanan lagi, masih ada kulit bawangnya. Sampai pertahanan kita habis dan kita campaignnya hancur. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir adalah sustain krisis, di mana krisis ini akan tetap selalu muncul dan akan selalu bisa menghajarkan kita. Di mana gimana pun kita menyelesaikannya akan selalu akan seperti itu. Ini biasanya akan terjadi pada campaign-campaign yang berurusan dengan sosial isu, campaign-campaign yang berurusan dengan orang banyak, public affairs, atau benar-benar menentukan martabat orang banyak gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan. Selain krisis, banyak hal juga yang kita harus benar-benar lihat dan benar-benar pedulikan. Karena kalau kita cuekin hal ini kan bisa menghancurkan si campaign kita dan bisa bikin gagal campaign kita. Nah, yang pertama itu adalah kita mengabaikan data. Bukan data hasil riset yang kita kumpulkan di awal doang, enggak. Tapi data yang kita kumpulkan secara kontinu, terus-terusan, di mana data itu kita analisa dan kita lihat, kita learning lagi dan bisa mengubah arah dari campaign kita. Dan secara statistik, target pasar kita bisa berubah, target audiens kita berubah, bahkan cara kita mengeluarkan budget pun akan berubah. Campaign bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tujuannya. Dan tujuan itu bisa berubah-ubah juga sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Yang kedua, kebanyakan platform digital. Kenapa? Kebanyakan platform digital itu menguras energi. Karena giroh untuk pertama kali kita membuat campaign di awal-awal adalah kita berusaha tampil di banyak area. Battlefield kita banyak. Sedangkan untuk konten, untuk ngurusin platform digital itu nggak semata beberapa orang doang, tapi butuh tim yang benar-benar fokus di sana dan benar-benar nggak diganggu. Dan itu menguras energi kita juga untuk memanagenya. Nah, karena kebanyakan platform digital, kita nanti akan pusing sendiri dan
memisahkan antara ini karakteristiknya seperti ini karakteristiknya seperti itu, kontennya harus disajikan berbeda-beda, tone of voice-nya beda-beda. Nah, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia atau tim yang sangat mumpuni untuk bisa memelihara dan memaintain sosial media itu. Yang ketiga adalah kita terlalu fokus pada produksi, tapi kita lupa untuk promosi. Nah, ini sering terjadi banget di mana-mana, karena kita udah berjalannya campaign-nya, terus kita udah mencoba untuk melakukan trial and error yang kita bilang di awal, kita jadi lupa nih fungsi marketing kita, fungsi untuk konten kita akan dilihat orang, bukan konten kita lagi ngapain, kita bikin konten apa, bukan. Nah, itu yang kita suka lupa karena biasanya orang yang manage ini adalah orang yang ngerjain juga, itu sering terjadi. Terus yang terakhir adalah kita tidak konsisten, kurang konsisten, di mana kita tidak melanjutkan apa yang bagus kemarin dan kita lanjutkan. Kita ngepost biasanya per hari 1 atau seminggu 3 kali, nextnya kita bolong-bolong. Nah, di sana si target audience juga melihat, oh ini campaign-nya nggak serius, oh ini udah ditinggalkan, akunnya tidak dikerjakan, terus nggak ngupdate lagi, dan itu akan mempengaruhi performance dari hasil campaign kita. Sekian pemaparan materi tentang memanage social media campaign. Kita akan lanjut pada diskusi selanjutnya. Saya Khairul Ikhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.